Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan yang berjudul Yesus tidak mungkin dilecehkan lagi. Banyak orang merendahkan Yesus dengan berbagai cara. Bahkan ada yang sampai pada tingkat hujat, hinaan, cacian, dan celaan disertai fitnah. Lalu muncul banyak pakar Kristen membela Yesus, berapologi dengan argumen alkitabiah maupun ilmiah. Bahkan ada yang menempuh jalur hukum. Pertanyaannya, apakah hujatan yang keji di masa kini dapat menurunkan derajat atau martabat Tuhan? Apakah Yesus bisa dilecehkan lagi? Apakah Yesus memerlukan pembelaan? Jawabnya, tidak. Tidak. Tidak ada lagi hujatan dan penghinaan dapat membuat Tuhan turun derajatnya. Tidak sesuatu pun dapat membuat Yesus turun tahta atau lengser dari kedudukannya sebagai Tuhan. Ia sudah direndahkan sampai pada tingkat terendah ketika ia dihukum mati di kayu salib. Itu hujatan terdahsyat dan tidak ada lagi hinaan yang dapat menghinanya. Ia tidak bisa direndahkan lagi. Menjelang penyalibannya, ketika Pilatus memeriksa dan mendapati Yesus tidak bersalah dan hendak membebaskannya, orang-orang Yahudi justru meminta Barabas, seorang penjahat atau pemberontak, untuk dibebaskan. Di sini Yesus direndahkan lebih rendah dari seorang penjahat. Lalu Yesus disalib bersama dua orang penjahat, satu di sisi kanan, satu di sisi kirinya. Di sini mereka memperlakukan Yesus seperti penjahat. Yesus dihukum layaknya seorang penjahat besar. Yesus dihukum sebagai orang terkutuk. Semuanya itu penghinaan terbesar bagi Yesus. Tidak ada penghinaan lebih hina dari semua yang dialami Yesus. Tetapi dia bangkit. Setelah mati di kayu salib, Yesus dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian berulang kali ia menampakkan diri kepada para muridnya selama 40 hari, membuktikan bahwa ia hidup. Dan sesudah itu ia naik ke surga. Kini Yesus berada di surga. Namanya ditinggikan. Ia disembah oleh para muridnya. Lalu para murid bersaksi tentang kebangkitannya. Maka semakin banyak orang menjadi pengikut dan penyembah Yesus. Puncaknya, semua umat manusia akan meninggikan Dia. Filipi 2, 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Orang bisa berdemo besar-besaran berjilid-jilid untuk menurunkan seorang pejabat. Dan mereka mungkin akan berhasil. Yang pasti, setiap pejabat akan lengser jika masa tugasnya selesai. Tetapi Yesus Raja kekal. Dia tidak akan lengser dan tidak ada kekuatan yang dapat melengserkannya. Orang bisa menghina dan memfitnah pemimpin, tapi pemimpin itu malahan makin dicintai rakyatnya karena ia pemimpin benar yang memimpin dengan benar. Dan Yesus lebih tinggi dari semua pemimpin. Makin dihina, makin mulialah Dia. Jadi sia-sia tindakan dan ucapan menghujat Yesus, dan sia-sia pula lah orang yang merendahkan Dia. Tetapi berbahagialah orang-orang yang beribadah kepadanya,
1 Timotius 3:16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yesus akan datang lagi dalam segenap kecemerlangan dan kemuliaannya. Berbahagia dan bersukacitalah kita yang menantikan Dia. Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi, apakah saudara akan terus menghujat Tuhan Yesus dan menerima hukuman dari Allah? Mari bertobat. Mari menyembah Tuhan Yesus. Mari kita nantikan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan memberkati.